Bayangin ini, tahun 860, jauh di Bihar, India, di Universitas Buddha terbesar di dunia, Nalanda Mahavihara, ada sebuah lempeng tembaga, ditulis dalam bahasa Sanskerta. Isinya, seorang raja bernama Balaputra Dewa, Maharaja Sriwijaya, membangun biara untuk biksu-biksu di Nalanda. Dan dia minta Raja Dewapala dari Bengala buat jagain biara itu. Pertanyaannya, ngapain raja dari Nusantara bangun biara di India? Jawabannya bakal ngebongkar kisah pengkhianatan keluarga, perang saudara, dan seorang pangeran Jawa yang diusir dari tanahnya sendiri, malah jadi penguasa kerajaan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Namanya Balaputra Dewa. Cucunya Dharanindra bukan Panangkaran tapi Rakai Panunggalan, Sang Wirawairimadhana, penakluk Kampa dan Kamboja. Ini bukan dongeng, ini prasasti. Oke, kita lurusin dulu pakai batu, bukan pakai dongeng. Di prasasti Karangtengah tahun 824, tertulis jelas, Samaratungga, Maharaja Mataram Wangsa Sailendra, adalah ayah Pramodhawardhani. Di tahun yang sama, Samaratungga ini menikah politik sama Dewi Tara. Siapa Dewi Tara? Putri Dharma Setu. Dharma Setu ini bukan orang Jawa. Dia Maharaja Sriwijaya Wangsa Soma, ibu kotanya di Ligor, Nakhon Sitamarat, Thailand Selatan sekarang. Jadi Samaratungga itu menantu Sriwijaya. Dari pernikahan ini lahir Balaputra Dewa. Artinya darahnya 50% Shailendra Jawa, 50% Soma Sumatera Semenanjung. Nah, bukti paling keras ada di prasasti Nalanda, ditemukan di Bihar, India. Prasasti tembaga tahun ke-860. Isinya, Balaputra Dewa, Maharaja Sriwijaya, cucu Dharma Setu, meminta Raja Nalanda untuk merawat biara yang dibangun kakeknya. Ini diakui UNESCO. Jadi Balaputra Dewa ini bukan legenda, dia nyata, dan dia berkuasa sampai India kenal namanya. Dan silsilahnya, bapaknya Samaratungga Samaragrawira Rakai Garung, kakeknya Dharanindra Rakai Panunggalan, gelar Sri Maharaja Wirawairimadhana, penakluk yang bikin tentara Jawa ditakuti di Kampa Vietnam dan Chenla Kamboja. Jadi Balaputra Dewa itu cucu penakluk. Sekarang masuk versi lontar. Ini dari Carita Parahyangan dan Riwayat Rakai Pikatan. Tahun 847, Wangsa Sailendra kalah di Jawa. Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya naik tahta Mataram. Dia nikahin Pramodhawardhani, kakak perempuan Balaputra Dewa. Jadi ceritanya jadi Game of Thrones, kakak vs adik. Pramodhawardhani didukung suami Pikatan. Balaputra Dewa didukung ibunya Dewi Tara dari Trah Sriwijaya. Perang saudara meletus, dikenal sebagai peristiwa Perang Gula. Versi prasasti Shivagra, Balaputra Dewa kalah di Jawa Tengah. Istana Prambanan yang baru dibangun jadi milik kakaknya. Kalau orang biasa, kalah ya selesai. Tapi Balaputra Dewa ini beda. Ibunya Dewi Tara itu putri Maharaja Sriwijaya. Jadi dia punya klaim darah ke Palembang. Dia dan pengikut setianya naik kapal, menyusuri Selat Malaka, ke Palembang. Di sana, Trah Warmadewa lagi kosong setelah Rudra Wikrama wafat. Dengan darah Soma dari ibunya, dia diterima. Tahun 856, dia dinobatkan jadi Maharaja Sriwijaya ke-11. Dari pangeran buangan yang kalah di Jawa, jadi penguasa jalur dagang paling kaya di dunia saat itu. Ini definisi raja level internasional. Ini yang bikin sejarah kita berantakan 40 tahun loh. Banyak buku sekolah nulis Dharanindra itu Rakai Panangkaran. Salah total, itu sudah direvisi di Cas Paris. Yang benar, Dharanindra Rakai Panunggalan. Gelar lengkapnya Sri Maharaja Rakai Panunggalan Wirawairimadhana. Panangkaran itu ayahnya. Kenapa penting? Karena kalau Dharanindra Panunggalan, artinya dia bukan Raja Damai Pembangun Kalasan. Dia adalah jenderal perang. Prasasti Kelurak 782 bilang dia penakluk. Prasasti Ligor bilang dia kuasai Langkasuka dan Ligor. Jadi Balaputra Dewa mewarisi darah penakluk dari kakeknya. Gak heran dia bisa rebut Palembang. Mentalnya bukan biksu, mentalnya komandan. Dan ini nyambung ke Borobudur. Borobudur dibangun Samaratungga, bapaknya Balaputra Dewa, selesai tahun ke-825. Jadi Balaputra Dewa ini anak pembangun Borobudur yang jadi Raja Sriwijaya. Borobudur dan Palembang itu satu keluarga.
Kenapa ini penting buat kita Sultan, hari rute ini? dari Palembang Sejarah ke selalu bilang Pedalaman dengan Majapahit yang angin yang pertama menguntungkan, satukan bagus, Nusantara. Padahal perdagangan dari 500 Jawa ke tahun Melayu sebelum harus Gajah terus Mada berkembang. Sumpah Palapa tahun Kapal-kapal dari India sudah tiba 1336, terhubungan dengan desainer Balaputra yacht Dewa sudah terkuat. satukan Itu Jawa dan fondasi Sumatera lewat kekuatan darah. kita. Darah Jawa, Sailendra Medang tambah darah Sumatera Semenanjung Soma Sriwijaya jadi satu di tubuh Balaputra Dewa. Inilah prototipe Indonesia, bukan penaklukan, tapi perkawinan politik. Dan pusatnya pindah dari pedalaman Jawa ke maritim Palembang, menguasai Selat Malaka, jalur Sutra Laut. Kalau hari ini kita pindah ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan biar merata, Balaputra Dewa 1000 tahun lalu sudah praktekin, jangan terpaku di Jawa saja, kuasai laut. Warisan fisiknya masih ada, biara Nalanda di India yang dia rawat. Sampai hari ini jadi situs warisan dunia, dan di prasastinya ada nama Jawa. Jadi Balaputra Dewa itu bukan raja kalah, dia raja yang pindah papan catur. Di video selanjutnya, kita bakal bahas bapaknya, Samaratungga Rakai Garung, raja yang bangun Borobudur tapi namanya dihapus dari sejarah Jawa. Kenapa? Karena dia menantu Sriwijaya. Tulis di komen, mau next Samaratungga atau Dharanindra sang penakluk Kampa. Dan kalau lo mau foto prasasti Nalanda 860 yang asli, komen mau, gue kirim di DM. Sampai ketemu di benang merah timeline Nusantara selanjutnya. Karena sejarah kita bukan terpisah, tapi satu keluarga.